Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Ngaji Yodo yang berkantor di Surabaya. Kali ini kami ingin diskusi masalah bagaimana cara kami itu dalam menyeleksi setiap laki-laki yang datang. Karena bagaimanapun titik paling krusial dalam aspek jodoh menjodohkan itu ada pada sisi laki-laki. Kalau laki-lakinya baik, insya Allah mudah. Kalau laki-lakinya kurang baik, nah harus kita apakan ini? Kalau laki-lakinya bajingan, ini harus kita apakan? Ya mungkin itu sebagai pengantar. Ya, menurut Pak Oki sekarang berapa laki-laki yang sudah mendaftarkan di Ngaji Jodoh dari awal mula sampai sekarang dan perbandingannya dengan biodata perempuan yang ada di Ngaji Jodoh? Ya, kalau yang saya rekap dalam kurun 2018 sampai 2021 ini, insya Allah sekitar total laki dan perempuan sekitar 130 ya, dan 30%-nya laki-laki. Oh, Masih sedikit ya laki-lakinya. berarti 1:3. 1:3. Oke. Pertanyaannya, apakah semua laki-laki yang datang itu pasti baik ke Ngaji Jodoh? Ya, Dari 30%. jadi asumsinya sebelum ikut ta'aruf itu seluruh peserta wajib mengisi biodata. Oke. Nah, dari biodata itulah pintu masuk pertama, kita lihat apakah dia serius atau iseng-iseng, atau bahasa Mama bilang ini bajingan gitu. Ya. Ada yang niat serius, dia ngisi biodata lengkap, fotonya lengkap, keluarganya, pendidikannya lengkap. Itu kalau saya print bisa sampai ada yang 5 halaman, 6 halaman. Ini laki ya. Nah, ada yang standar aja, ya serius tapi tidak terlalu tidak terlalu rinci, ya hanya 3 halaman, 2 halaman, foto, biodata kerja, riwayat keluarga dikit-dikit. Nah, tapi ada juga yang terkesan tidak serius, Mbak Mun. Dari mana ngeliatnya? Pertama, disuruh ngisi biodata itu tidak lengkap. Kan ada pekerjaan, alamat, keluarga, bapak, ibu, ayah, adik, kakak, terus riwayat kerja, riwayat kuliah, sampai harapan tentang pernikahan macam-macam. Itu tidak diisi lengkap. Yang kurang serius itu atau yang tidak serius itu contohnya itu hanya kirim foto saja. Di HP kirim foto. Ada yang tidak serius lagi, KTP ini difoto. Dikirim selesai. Dikirim selesai. Saya ngisi dari sebelum pandemi sampai pandemi sudah 2 tahun, 1 tahun lebih tidak dikirim juga. Berarti tidak serius. Tidak serius. Kalau tidak serius begini ya saya nggak ngeladeni. Udah out ini. Ya, pertama udah out. Ya, masuk kotak lah. Masuk kotak. Iya. Itu bisa diambil lagi atau nggak bisa? Kalau dia ngisi lengkap, Pak, ini saya baru ngisi setahun ini, saya apa ini itu macam-macam ya. Saya ngisi. Nah, kalau ngisi lengkap baru saya layani. Oke. Nah, setelah ada masuk biodata, berarti kan tadi udah dibagi 3 ya. Satu yang lengkap banget, satu lengkap, yang satunya nggak lengkap. Kita dianggap nggak serius. Ini, nah yang 1, 2 ini antum memilahnya itu seperti apa? Ini baik, kan ini hanya biodata ya. Hanya antum lihat tadi hanya seriusnya aja, tapi ngelihat baiknya itu bagaimana? Pertama, kalau laki-laki, ya ini laki-laki ya, khusus laki. Setelah ngirim biodata, tahap pertama adalah bertemu tatap muka dengan saya. Oh, langsung. Saya nggak mau video call, nggak mau telepon WhatsApp, saya nggak mau. Zoom. Wajib. Ya. Surabaya, Sidoarjo sudah 100% wajib. Gesek. Nah, beberapa itu ada yang Gresik, Mas Makmun, Gresik, Jombang, Mojokerto, Malang, tetap saya suruh datang. Walaupun jarak ngirim biodata dengan dia datang menemui saya itu ada yang bulan depan, ada yang 2 minggu lagi. Tapi kalau
Surabaya sekitarnya, Gresik, Mojokerto, seminggu ini harus ketemu saya. Oh gitu. Ya. Kalau nggak datang blacklist. Masuk kotak dulu. Oh masuk kota. Oke. Jadi saya beri kesempatan kapan dia mau serius. Kalau dia datang berarti dia Saya. langkah berikutnya serius. Oke. Ini udah ya, Ya. udah mau datang. Nah setelah itu memilahnya lagi gimana? Tadi kan udah dipilah tuh. Yang ngisi biodata nggak lengkap masuk kota. Yang nggak mau datang masuk kota. Ya. Nah sekarang dipilahnya lagi gimana yang laki-laki ini? Kalau laki-laki saya lihat pertama bagaimana semangat kerja mencari nafkah. Nggak Atau nilai itu yang Iya, bukan soal gaji ya teman-teman ya, bukan. Yang penting dia kerjanya itu sungguh-sungguh fokus. Oh. Saya tanya 1 tahun terakhir kerja apa? Ini. Sebelumnya apa? Ada itu yang 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Ada Masalah ini. masalah ini. Umurnya sudah 39. Oh. Berarti ada masalah. Kalau masih umur 22, 23 pindah-pindah kerja, Wajar, mungkin wajar. masih mencari. Tapi kalau udah 30 ke atas, kerjanya enggak ini, tanda tanya. Kenapa? Karena nanti teman-teman kalau sudah berkeluarga maka tetap berpenghasilan itu penting. Ya. Walaupun jenis kerjanya apa saja. Ya. Tidak kerja nggak apa-apa, yang penting tetap berpenghasilan. Nah itu yang berat ini. Ilmunya harus belajar khusus. Ya, setelah tadi sudah dilihat persoalan semangat mencari nafkah, yang kedua apa? Kalau laki-laki itu godaan terbesar itu merokok. Merokok ya. Teman-teman ya, kalau Anda gajinya banyak, besar, kalau merokok, saya jamin kok hartanya, uangnya kok habis buat rokok. Kalaupun nggak habis, kesehatannya Yang habis. ya. Mungkin sekarang masih sehat, tapi nanti bagi saya itu sangat krusial. Kalau dia tidak merokok, lebih baik. lebih bagus lagi. Artinya lebih diutamakan. Diutamakan. Ya. Sudah kerjanya bagus, etos kerjanya ada, fokus, tidak merokok. Nah ini siap ta'aruf ini berarti. Oh, berarti udah masuk wilayah Pelayanan. Layanan khusus ini. Yang lain Yang lain mikir dulu, karena ada Mas Makmun ya. Itu 1 pak itu dia kadang 2 hari, kadang pernah sehari 1 pak. Berarti ini ibarat kereta api ini ekspres ini, rokoknya wah ini kencang ini. Saya memberi tantangan, kalau bahasa sekarang challenge ya. Ya, challenge. Anak laki harus kita kasih challenge. Bisa nggak 1 pak rokok itu habis sebulan? Oh. Itu saya kasih challenge. Iya, iya. Ini kriteria di kita ya. Iya Maksudnya betul. kalau mau ngikut kita ya harus menerima tantangan Iya. ini. Ya. Kalau 1 bulan 1 pak mampu, bulan depan kita langsung taruh. Oh, gitu. Berarti kan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Jujur. Iya. Iya. Yang kedua seleksinya apa lagi? Apakah langsung enggak ngerokok nih, tak kenalin nih atau bagaimana? Ya, bagi saya utama itu Mas Makmunnya. Etos kerja, terus apa namanya? Merokok, ya saya kira cukup. Karena orang laki itu tidak terlalu normalnya ya, wajarnya itu laki tidak terlalu lepot dengan keluarga. Maksudnya itu orang tua terserah. Iya, kamu mau nikah sekarang apakah nanti orang laki agak terlalu longgar. Loh, kalau misalkan dia kelihatan ini sholatnya masih belum baik, ngajinya gimana itu kalau seperti itu? Kalau saya di awal itu Pak Makmun ya, Mas Makmun ya, itu saya teliti sambil jalan. Tidak mungkin saya bisa langsung tahu sholatnya apa. Karena begini ya teman-teman, ta'aruf itu paling tidak membutuhkan waktu kalau normal ya. Normal artinya teman-teman ini serius dan tidak bertele-tele, tidak menunda-nunda, itu paling tidak butuh waktu antara 3-4 bulan. Oh, dari pertama naruh biodata sampai misalnya ketemu keluarga atau lamaran itu kalau lancar. Kalau ketemu jodohnya 3-4 bulan. Kalau lancar ya. Ya. Nah, dalam 1 bulan pertama itu baru saya lihat sholatnya gimana, tanya ini. Dan 1 bulan pertama itu kalau teman-teman ini masih Surabaya sekitarnya, Surabaya, Gresik, Mojokerto ya, mungkin Jombang, saya Mas Makmun ya siap datang ke rumahnya lagi. Oh. Saya dan pengurus ngaji jodoh yang lain tentu saja.
untuk mensupervisi Ya ketemu keluarganya gimana, anaknya ini sholatnya, Oh. apanya, baru di situ. sidak. Sidang. Ya. Kalau Surabaya situ, pokoknya radius ya 50 sampai 70 km dari Surabaya lah. Oke. Setelah itu, Kalau dalam proses, nah 1 bulan itu biasanya itu masih tukar biodata dengan perempuan. Nah dalam proses itu dia komitmen enggak? Karena apa? Nanti kalau ditukar sama biodata yang perempuan, dia banyak rewelnya. ya, Dikasih, kan tadi ingat ya teman-teman ya, 1:3. ya, Sekali kasih, saya itu bisa ngasih 3. Satu lagi dikasih 3 calon. Kalau 3-3-nya nggak dipilih, berarti termasuk yang rewel. rewel. Masuk kota lagi. Enggak sekali, kalau 2 kali rewel, masuk kotak dulu. Oh, Bayangin, berarti kan 2 kali kali 3, berarti 6 perempuan. 6 perempuan tidak ada yang dipilih sama sekali. Saya kira kok. ada masalah. Iya, logika kita secara umum nggak mungkin 6-6-nya jelek, nggak mungkin 6-6-nya Ya. nggak berkualitas ya. Kalau 1-2 jelek, saya maklum. Berarti masukin kotak. Ya, Nah, 6 itu saya kotak apa masuk kotak dulu. kalau misalkan terjadi seperti ini laki-lakinya diapakan ini? Maksudnya, kalau misalkan contoh gini ya, ini anaknya sholatnya belum baik, diapakan ketika orang itu masuk sini di Ya. ngaji jodoh itu? Memang ada beberapa laki itu ketahuan dalam kurun waktu 4 bulan atau 3 bulan itu, dan kemudian belum ada calonnya ini. Maksudnya belum ada perempuan yang mau. Kan akhirnya ketahuan melewati bulan Ramadan. Ya. Ketika itu yang menanyai, yang wawancara bukan saya, pengurus yang lain. Itu ketahuan dia tidak puasa hari itu. Seperti hari ini puasa Ramadan. Ya. Dia ternyata hari itu dia tidak berpuasa. Artinya dia membatalkan puasanya. Ternyata dia sering kerja di lapangan. Oh, Saya nggak tahu apakah dia mudah-mudah membatalkan puasa, mokel bahasa Jawanya, atau memang kerjanya berat. Nah dari situ kita lihat ternyata tingkat kekuatan puasanya atau sholatnya juga kurang. Nah kemudian dari situ kami kadang-kadang kami beri tugas. Oh. Ya, kami beri tugas itu pertama opsinya adalah memperbaiki sholatnya atau memperbaiki ibadahnya dulu. Contoh, saya ada yang ngasih saya tugas setiap habis subuh baca Al-Quran minimal 1 lembar. Kalau seminggu lagi dia ketemu saya melaporkan sudah dikerjakan, meningkat lagi 2 lembar sampai ya paling tidak 4 lembar habis subuh. Itu ngawasinya gimana? Bisa jadi kan dia misalkan, Ya. oh sudah, Ya. tapi ternyata belum ini. Ya, saya kan sudah pengalaman ya. Ya. Orang itu kalau tidak jujur, itu nanti cara bicaranya, raut wajahnya itu nggak bisa total ya. Jadi, oh iya Pak. Jadi saya membuat, nah ini rumus ya teman-teman ya. Saya membuat suasana peserta ta'aruf itu khususnya yang laki ya, kan saya juga laki sama lama laki, membuat nyaman sehingga seolah-olah dia itu sulit untuk bohong pada saya. Oh. Jadi ya, aduh Pak Oki maaf, tugasnya belum tuntas. Oh. Saya tanya, seberapa nggak tuntasnya? Seminggu itu berapa kali bolong, misalnya ngaji Quran? Ya cuma jalan 3 hari Pak Oki. Nah ini. Ya. Dari situ kan, oh ternyata ya dia jujur. Tapi tetap dihargai ya. Ya, dihargai. Ya. Apalagi ngomong begitu itu sambil datang ke rumah. Oh. Ini nggak pernah chatting. Saya kepada teman-teman yang lagi, seandainya tidak PSBB itu saya usahakan ketemu di rumah saya. Kalau PSBB tetap protokol. Ya. Jadi ini saya membuat mereka nyaman. Jadi curhatnya ke saya. Oke. Artinya laki-laki yang datang ke sini itu udah diparut ya. Iya. Udah diperas. Diperas. Wah, jadi kalau ada akhwat-akhwat yang berhasil paling nggak mendapatkan laki-laki dari sini ya, itu laki-laki yang Sudah berjuang. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun ya. Iya. Paling lama berapa tahun proses seperti itu? Dari pertama titik biodata sampai ketemu jodohnya ada yang sampai 5 tahun. 5 tahun. Sabar kan itu. Sabar sekali. Kalau saya udah nggak tahan. Nah, dianya sabar juga ikut saya. Saya sebagai yang melayani, masa tidak sabar? Ya. Akhirnya saya sabar juga. Dan dapat jodohnya luar Alhamdulillah biasa. dapat juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang minim konflik ya, maksudnya
jarang yang kemudian laki-laki ini sama akhwatnya itu kemudian wah ini ternyata laki-lakinya gini-gini, jarang ya. Saya kan sejak 2013 ya Mas Makmun, yang sudah menikah sampai ini bulan April 2021 sudah 18 pasangan. Dari 18 itu yang curhat mengeluhkan pasangannya baru 1, tapi yang ngeluh ini yang laki malah. Oh, yang lain. Karena istrinya katanya temperamen, mudah ngambek. Saya bilang sama perempuan juga begitu. Iya. Ya, berarti ini laki-lakinya sudah high quality ini. Alhamdulillah. Ya. Ini sampai bulan April ini Mas Makmun yang sudah siap lamaran bulan April 2001 3 lagi. 3 lagi. Saya kira ini dulu, nanti kita ngobrol masalah yang akhwatnya itu bagaimana cara menyeleksinya. Jadi akan mendapatkan top 10 lah mungkin ya yang ada di kita. Pokoknya setiap orang yang datang itu mendapatkan sesuatu yang istimewa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.